Bobotoh itu bisa dipakai sebagai kontrol. Sampurasun Bobotoh Persib Bandung. Jumpa lagi dengan Opa Dani dalam segmen I'm Legend. Hari ini saya bertemu Pak Indra Thohir. Sengaja saya datang ke sini untuk menemui legenda, sesepuh, dan orang yang paling berjasa buat Persib Bandung ketika beliau masih ada di dalam tim Persib Bandung. Kita kan sudah lama tidak pernah melihat Pak Indra Thohir bersuara tentang Persib Bandung. Jadi kita ingin mengetahui apakah Pak Indra sudah menjauh dari Persib Bandung atau masih peduli dengan Persib Bandung. Oke, kita mulai Bobotoh. Pak Indra, apa kabar? Baik. Alhamdulillah, sehat-sehat Pak Indra ya? Sehat. Nah Pak Indra nih, banyak yang penasaran. Pak Indra udah lama nih gak kedengeran suaranya tentang mengomentari Persib Bandung gitu. Apakah Pak Indra masih mengamati atau sudah menjauh sama sekali dengan Persib Bandung, melupakan Persib Bandung? Kalau melupakan tidak, ya. Ya saya mengikuti dari berita-berita gitu ya. Iya. Dari berita-berita yang Persib sekarang sudah sangat berbeda dengan Persib zaman saya dulu. Ya, mereka sudah profesional dan waktu itu kita masih berada di amatir. Ya, amatir yang lebih boleh bisa disebut begitu. Amatir bajunya tapi pekerjaannya profesional banget. Begitu. Jadi menbal sekarang ini saya mengikuti seharusnya lebih semarak daripada zaman kita dulu karena pemain-pemainnya sudah berstatus profesional semua. Gitu. Nah ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat sepak bola. Tapi barangkali menjadi profesional itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Apa yang tentu kita harus jalankan ini. Tentu harus dibeli oleh sebuah pengorbanan yang cukup tinggi. Gitu. Nah, Bandung sudah memiliki sekarang kan profesional klub, ya, yang dipimpin sama Pak Umuh kalau nggak salah. Pak Umuh, Pak Glenn, Pak Jenur Hashim. Nah, mereka punya pengalaman dari amatir, ya kan? Ya. Khususnya dari Bandung. Ya. Umuh orang Bandung, Jenuri orang Bandung, kemudian Pak Glenn juga orang Bandung. Nah, mudah-mudahan sedikit pengalaman yang dipunyai mereka itu cobalah mengarah juga kepada fanatisme daerah. Jangan dilupakan fanatisme daerah. Jangan dilupakan fanatisme daerah. Malah harus di-maintain ya. Itulah. Karena orang tidak punya fanatisme, ya bagaimana lah. Nah itulah barangkali pesan saya. Dan saya yakin ini sudah ada pada bapak-bapak semua. Gitu. Mudah-mudahan dalam perjalanannya, apa klubnya itu? Persib Bandung di bawah bendera PT PBB. Oh ya, ke arah sana. Tetapi jangan melupakan bahwa fanatisme daerah itu cukup mendorong, cukup mendukung, cukup memberikan motivasi yang cukup tinggi. Memberi energi baru juga ya yang tidak pernah hilang buat tim Persib. Iya, jangan sampai hilang. Memang Bapak Indra melihat udah mulai menipis ini fanatisme? Ya, karena sekarang kan manusianya berdatangan dari berbagai macam. Ya, saya khawatir walaupun tidak menuduh ya, tapi khawatir. Dan jangan lupa itu daerahnya jangan dilupakan, fanatisme daerahnya. Karena itu yang membesarkan Persib selama ini. Karena itu yang lebih membesarkan Persib selama ini. Jadi Bobotoh memang harus di maintenance, diberikan
apa ya, memberikan tempat untuk dia mencintai klubnya. Tidak Ya. boleh ditinggalkan, tidak boleh dikotak-kotakan. Betul, Bobotoh itu tidak salah. Karena namanya juga Bobotoh Bandung. Ya. Jadi dia ingin melihat, jadi tidak salah kalau ingin melihat Bandungnya bagus gitu. Dan itu memang sudah dibekali mereka itu. Ya. Jadi selama ini Bobotoh belum melihat Bandungnya bagus nih, Persibnya bagus nih. Ya barangkali nggak tahu lah. Ya Bobotoh itu tidak akan bisa, dari dulu, dari zaman saya tidak bisa dilarang, tidak bisa malah kalau bagusnya menjadi teman untuk mengarah kepada kebagusan gitu. Ke prestasi puncak gitu Pak. Ya. Oh iya. Mereka modal karena kalau Tapi emang keinginan Bobotoh seperti itu ya. Jadi Persib siapapun pelatihnya, siapapun mainnya, prestasi harus nomor satu. Ini Ya. yang disebut fanatisme melekat di mereka. iya kan Bobotoh itu bisa dipakai sebagai kontrol Ya, oke. daripada kinerja kita, kinerja tim. Mereka ngabobotohan, alasannya tentu ingin Bandungnya bagus. Nah, satu hal yang mesti dijawab memang itu, kalau jawaban Bobotoh. Kalau pertanyaan Bobotoh. Gitu. Jadi kalau kemarin ada demo Pak Indraya, mungkin Pak Indraya denger ya, saya tidak melihat langsung gitu ya. Akhirnya Coach Robert Albert pun harus mundur. Apakah itu yang disebut Bobotoh ingin Bandungnya bagus, Bobotoh ingin Persib bagus gitu? Nah, ya itu sadari oleh siapa? Pelatih, Coach Robert Albert. sadari oleh pelatih, mengapa Bobotoh seperti itu tidak heran. Buat saya tidak aneh. Sepanjang perjalanan pelatih mana aja yang ada di Bandung, tentu akan dibicarakan seperti itu lewat picking itu, lewat Bobotoh gitu. Kenapa? Karena mereka merasa bagian daripada Persib. Meski Persib sekarang sudah menjadi PT, mereka merasa tetap bagian dari Persib. Karena disebut Bandungnya itu. Jadi apapun namanya, apapun kinerjanya, kalau masih disebut Bandungnya, tetap Bobotoh akan beli. Jadi resiko pelatih Persib adalah Bobotoh. menjawab keinginan Bobotoh dengan prestasi. Oke. Jawablah itu. Dulu zaman Pak Indra juga begitu kan? Lebih lagi, Pak. Gimana dulu zaman Pak Indra gimana? Ini zaman saya, ini kan rumah saya di sini. Iya. Mereka kalau Persib main jelek itu ngabreng jalan dia tak. Persib goblok, Persib dan sebagainya. Persib gobloknya, Ya. Persibnya aja digoblok, enggak, nama Pak Indra nggak disentuh-sentuh gitu. Ya, Disebut jelas jelas saya ya kan yang di situ. Itulah sebuah sebuah keadaan di Bandung itu. Oleh karena itu Persib itu kalau tidak maju jangan takut dicerca oleh Bobotoh karena siapapun akan begitu. Siapapun, apakah dia pelatih lokal, pelatih asing, pasti dihajar. Gitu. Itu sudah sumpah mereka. Sumpah Pak Indra? Ya seolah-olah seperti itulah. Ya. Karena apa? Karena mereka saking Cintanya, sayangnya. Saking sayangnya kepada Persib. Jadi kalaupun ada suara-suara negatif menyatakan, kok baru 3 pertandingan udah dipaksa mundur sih, itu juga tidak bisa tidak sahih gitu ya, karena Bobotoh memang karakternya seperti itu. Iya. Jadi mereka itu kalau menurut saya, ya kalau saya waktu itu berpandangan, saya ingin jalan bersama sama mereka. Jalan bersama. Karena apa? Karena tanpa mereka tidak akan ada kritik. Iya. Itu merupakan masukan
Kemudian ya kita juga tidak leha-leha gitu. Di mana nih letak-letaknya gitu. Kesalahan atau apa itu. Nah di situ. Dan yang namanya picking itu malah bisa dicari. Justru semakin kita waspada Pak Indra ya melatih Persib itu tidak bisa berjalan tapi waspada banyak mencari informasi untuk supaya bagaimana membangkitkan Persib itu ya. Satu keinginan mereka ya Persib itu keluar sebagai jagoan gitu. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Lalu Pak Indra cara Pak Indra menghadapi Boboto gimana? Kita Boboto marah muka gitu kan. Ya. Gimana Pak Indra menghadapinya? Saya selalu Bobotoh itu merupakan sebuah mitra sebetulnya. Ya, mitra tetapi menjadi sebuah kelompok yang sangat ingin Persibnya baik. Bisa dipakai sebagai partner. Ya kan? Sepanjang isinya jelas memberikan kepada kami pengurus, terutama dulu kepada pemain. Nah, pemain pun merasa tergugah sama mereka. Tapi pada saat itu Pak zaman Pak Indra ada nggak sih misalkan pelatih yang tersinggung oleh ulah Boboto yang seperti itu atau pemain yang tersinggung sehingga memusuhi tanda kutip apalagi menyerang Boboto? Pernah ada nggak zaman Pak Indra? Kalau secara langsung rasanya nggak ada, cuman mereka itu spontan gitu ya, spontan. Sering lewat ke sini saya ceritakan tadi. Persib goreng dan sebagainya. Tapi tidak menyentuh Pak Indra ya? Tidak menyentuh pemain juga ya? Tidak. Oke, jadi memang itu luapan emosi karena mereka berharap Persib satu keinginan yang sangat besar. Bobotoh, ternyata apa yang terjadi kemarin Rabu itu adalah tidak terlepas dari sejarah yang panjang sekali bahwa di zaman Pak Indra pun sudah terjadi seperti itu. Jadi ketika prestasi Persib memble, apalagi sekarang terjerembab di zona degradasi Pak Indra. Posisi 17 sekarang Pak Indra, pasti Bobotoh marah ya, dan itu wajar sekali itu. Jadi kalau kita melihat rangkaian sejarahnya. Tapi bagaimana selanjutnya cerita tentang Persib, tunggu Bobotoh di bahasan selanjutnya. Pasti akan lebih menarik lagi. Sabar Bobotoh ya. Bobotoh, kita lanjutkan lagi obrolan dengan sesepuh kita, legenda kita, Pak Indra Thohir, tentang Persib Bandung. Pak Indra, yang menjadikan belakangan ini adalah Persib dari 3 pertandingan yang sudah dijalani terkapar di zona degradasi Pak Indra. Dari 18 peserta Persib sementara ini berada di posisi 17 ya dari 3 pertandingan. Ya mudah-mudahan besok kita menang lawan PSIS Semarang bisa naik. Tapi dilepas dari soal besok menang atau tidak, ini posisi Persib sedang di bawah nih, hal yang tidak pernah kita bayangkan selama ini Pak Indra. Gimana komentar Pak Indra? Saya mah sedih. Memang ini jumlah pertandingan semuanya berapa tentukan 34 pertandingan sampai 34 pertandingan kita baru main 3 pertandingan. Baru 3 pertandingan. Masih ada 31 pertandingan. Mungkin pelatih juga di sini Rene punya konsep lah gitu. Tetapi jangan lupa bahwa 4 pertandingan tanpa diusahakan dengan, ya katakanlah kalau zaman Bahar lama jor-joran lah. Oh iya. Gitu. Ya karena orang lain pun sama. Berpikiran tidak ingin kalah gitu. Oleh karena itu mumpung masih 3 lewat, maka sisa pertandingan yang berikutnya itu harus diyakinkan bahwa kita punya kemampuan. Kemampuan itu konkretnya adalah memenangkan pertandingan. Iya. Siapapun nanti pelatihnya. Siapapun pelatih. Pelatih pengganti gitu ya. Rene sudah minta. Tidak ada.
dan siapapun pelatihnya. Gitu. Bahwa sekarang dipegang oleh Budiman, itulah tanggung jawab Budiman untuk mengangkat Jelas, tentu saja yang penunjuk itu punya alasan yang kuat untuk itu. Hanya disinilah barangkali kita jajaran pengurus bagaimana ini? Karena apa? Karena Budiman juga mantan pemain, ya, mantan pemain Bandung Raya dan Persija. Gitu. Nah, di situ barangkali sisa pertandingan 34 ini jangan leha-leha. Semua pengurus, siapapun yang terlibat di situ. Nah, kemudian juga evaluasi pemain, mana ini yang berani mempertaruhkan diri untuk Persib ini. Evaluasi, jangan hanya sekedar evaluasi ya, jangan cuma nama atau niat, tapi ada hasil konkret, output yang konkret. Betul itu. Nah, sementara ini kan evaluasi yang muncul di permukaan adalah Rene Albert tidak lagi menjadi pelatih Persib, dia mengundurkan diri. Kemudian akan diganti, katanya isu-isunya adalah dengan pelatih asing lagi, Pak Indra. Padahal kita tahu, Pak Indra, ya, di pentas Liga Indonesia, ya, sejauh ini Persib sudah menggunakan jasa pelatih asing itu 10, tapi tidak ada satupun yang bisa memberikan gelar juara. Bahkan banyak yang terjungkal di tengah jalan. Sementara pelatih 2 gelar juara disodorkan oleh Pak Indra pertama kali ya di Liga Indonesia pertama, kemudian disusul oleh anak buah Pak Indra juga dan Pak Indra Kang Jajang Nurjaman di 2014. Nah, ini bagaimana, apakah sudah pas atau match ya jumlah pelatih lokal dengan pelatih asing yang berbeda, tapi jumlah piala di lemari prestasi Persib tidak nambah-nambah, hanya 2 gitu. Ada wacana juga setelah Robert Albert mundur, kita akan mencari pelatih asing lagi. Padahal kita tahu 10 servis pelatih asing di Persib di zaman Liga Indonesia atau Liga 1 tidak ada yang memberikan gelar juara. Dan 2 gelar juara itu pun disodorkan oleh Pak Indra di Liga pertama dan Kang Jajang di Liga Indonesia 2014, Liga 1 2014, maaf. Dan ternyata 10 pelatih asing itu pun umumnya terjungkal di tengah jalan gitu, Pak Indra. Nah, Pak Indra melihat fenomena ini seperti apa, Pak Indra? Apakah memang Persib hanya cocok oleh pelatih lokal gitu, Pak Indra? Aduh, ini apa namanya? Sangat sensitif sekali ya. Kita sementara ini kan melihat bahwa kepelatihan itu lebih tenar, khususnya di bola itu main luar pelatih asing. Ya, tentu saja mereka pun punya pendapat. Artinya mereka itu pemilih, pengurus Persib itu. Yang memutuskan merekrut pelatih asing. Yang memutuskan. Oleh karena itu, kalau lari ke pelatih lokal maka barangkali akan lebih banyak. Lebih banyak apanya nih? Lebih banyak komen. Lebih banyak komen gitu. Tong boro-boro ku lokal. Nah, ini pertanyaan. Ku asing lagi ke goreng gitu ya. Nah, sekarang itu saya kira deretan para pengurus di dalam itu tentu saja mereka sudah punya persiapan siapa yang akan dinaikkan. Karena tidak bisa leha-leha ini. 3 pertandingan lewat, keempatnya harus membuat positif ya. Positif itu. Tidak bisa leha-leha.
Nah, melihat posisi seperti ini, Pak Indra mungkin kaget ya Persib di bawah gitu ya. Pak Indra ada rasa tertantang nggak? Ayo boy ah gitu. Sebagai orang Bandung tentu ya. Apalagi sebagai orang yang pernah juga di Persib, tentu saja merasa kaget gitu. Padahal sekarang itu kan gebiarnya lebih Ya, lebih mewah gitu. Nah, tinggal sekarang itu ya Umuh CS inilah yang harus bisa mendatangkan seorang pelatih yang mampu mengangkat Persib. Walaupun baru 3 pertandingan, ya, yang keempat. Karena apa? Karena yang lain pun akan Berusaha lebih baik. berusaha lebih. Pokoknya. Ini, ya, barangkali ya sulit ya. Sulitnya kenapa? Sulitnya kenapa? Karena sosok pelatih itulah barangkali yang tahu tentang pemainnya, yang tahu tentang Bandungnya, yang tahu tentang daerahnya, yang tahu tentang kepengurusannya. Jadi betul-betul harus yang bisa menghayati isi daripada itu. Tapi apakah mungkin pelatih asing bisa menghayati seperti itu, Pak Indra? Ya barangkali kan pelatih asing yang datang ke kita cukup banyak. Tapi kan hasilnya selama ini. Makanya saya tantang Pak Indra, tergugah aing lah. Boleh dicoba. Nggak akan percaya. Oh gitu ya. Tapi kalau bicara ini intermezzonya Pak Indra, dengan usia Pak Indra sekarang masih sanggup gitu ngelatih sepak bola Pak Indra untuk tim sekelas Persib? Waduh, dalam sekali. Tidak akan ada yang percaya. Tidak ada yang percaya ya. Tapi saya percaya Pak Indra. Gimana? Sudah. Aduh, kumahanya lah. Sudah. Harus betul-betul berada di Persib itu sudah. Jiwa raga itu full. Jiwa raga harus Persib, darah harus Persib, Pak Indra ya. Semuanya. Tidak boleh hanya numpang liwat ya. Jangan. Apalagi cuma dengan berat. Apalagi. Harus berjuang untuk mengangkat nama daerah. Dan sekarang belum tentu itu. Karena apa? Satupun tidak ada pemerintah daerah. Maksudnya? Ya dong, atau amun hayang maju mah itu kudu orang Bandung cenah maju itu. Dedengkot Bandung. Oh gitu. Tapi kalau misalnya pemerintah daerah sudah ada berapa kan undang-undang keolahragaan tidak boleh merangkap di jabatan sosial seperti itu kan? Tidak ada. Pak Indra aja tuh jadi dengkot di sana Pak Indra. Saya kan bukan pembesar. Tapi kan Pak Indra punya informasi yang sangat-sangat mumpuni, sangat tahu sejarah Bandung dan Persib. Sekarang sudah berkumpul itu di dalam. Siapa? Ada tentara jenderal, ada pengusaha, ada pengacara, ada praktisi. Tapi kalau masalahnya gini-gini aja. Nah, itulah profesional. Oke, Bobotoh, menarik sekali obrolan kita ya. Saya lanjutkan lagi di edisi selanjutnya. Mungkin ada lagi hal yang belum terungkap oleh Pak Indra dan sebenarnya itu sangat penting dan strategi buat Persib ke depan. Tunggu ya Bobotoh. Bobotoh, kita lanjutkan lagi obrolan terakhir. Mungkin ini adalah obrolan pamungkas ya dengan Pak Indra Thohir. Pak Indra Thohir, melihat situasi sekarang Pak Indra Thohir punya harapan seperti apa buat Persib? Kalau orang kan mayoritas masih berharap Persib juara, tapi juga kita
sepak bola kan tidak pernah kita ketahui ya hasilnya seperti apa. Menurut Pak Indra bagaimana? Atau harapan Pak Indra seperti apa? Kalau menurut saya sih lebih konsentrasi lagi ke dalam lah, menjadikan tim, membuat tim ya. Sekarang itu saatnya lah semua tim mempersiapkan diri itu bagaimana kualitas dan apa namanya baik fisik, mental dan sebagainya itu harus betul-betul. Jadi jangan yang masih cedera diharapkan main seperti itu. Karena peluangnya kan muncul bahasa Sunda asa-asa. Oh ya, oke. Itu. Justru sekarang itu yang kerja berat adalah pasukan yang membentuk tim. Betul. Karena apa? Karena di Persib banyak ahli menurut mereka. Ada, wah hitungan semua, tahu bola semua gitu. Tuh. Ya, justru ini kita mau melihat bagaimana. Karena kunci daripada semua itu adalah apa? Ya katakanlah 11 terbaik, ya kan tuh. Ada 17 terbaik dan sebagainya. Ini diganti oleh ini diganti oleh ini diganti oleh ini. Itu harus jalan. Jadi artinya meski penjaga utama Teja Pakualam masih cedera, terus Siro Alpes katanya baru sembuh dari cedera bahunya dan Victor Benedetta cedera pipi lebih back mereka ya sampai sembuh total. Jelas dong. Jangan dipaksakan. Orang sakit itu kan kita bisa merasakan, ragu-ragu itu pasti ada. Ya itulah yang menyebabkan nanti salah satu kesalahan daripada keraguan-raguan itu akan mengurangi prestasi dia bermain. Iya. Dan pemain juga harus jujur menyatakan bahwa dia masih belum siap, masih sembuh gitu ya. Dan harus ada kejujuran dari itu. Di samping itu juga pihak pemain, pihak ofisial harus mengerti. Gitu. Jadi karena apa? Karena kan begini, kalau orang habis cedera gitu. Ragu-ragu tuh aing sieun kieu deui. Itu juga mengurangi kan. Jadi oleh karena itu mental fisik gitu harus. Ya. Kecuali kalau pas-pasan eueuh deui gitu. Iya. Nah, ya kan banyak kan. Masih banyak pemain. Masih banyak. Percayakan mereka Pak Indra. Percayakan dong. Mereka dibayar, masa tidak mau bekerja. Gitu. Itu harus ludeng itu. Itu official itu harus ludeng begitu. Tapi Pak Indra lihat ludeng nggak official sekarang? Ya kalau melihat kejadian begitu, orang cedera masih tetap diharapkan. Kumaha mikir, tuh saya mah. Itu panik bukan sih Pak Indra? Ya bukan panik itu. Karena apa? Sekarang itu kan begini. Pemain tuh kadang-kadang dibawa ke ente asup ke dia. Iya. Kan? Bener tuh, angguk-anggukan. Hayang andil. Janganlah di dalam itu. Harus ketat betul. Apalagi ini profesional. Ya, harus bisa dipertanggungjawabkan betul-betul. Tong heureuy lah. Mata cek saya oke. Profesional teh kumaha sih? Jawab dong itu. Iya Pak. Nggak ada itu profesional jelema gering kudu titah main cager jeung main. Waduh. Sabar ya. Sabar suruh sembuh dulu.
sampai berani gogoleran kumaha dan sebagainya kakarek pasang. Kan digaji dia. Iya betul Pak Indra. Nah Pak Indra, saya masih penasaran ini. Saya akan terus kejar Pak Indra. Hah? Optimis Persib bisa memberikan gelar juara ini musim ini. Mengikuti sukses Pak Indra dan Kang Jajang. Ya itu saya harus tahu dalam. Harus tahu dalam keseluruhan dulu. Harus. Ya saya tahu mereka yang berada di luar timnya. Saya harus tahu mengerti bagaimana proses latihan. Sekarang kan Albert udah mundur. Iya. Itu satu ke apa namanya? Satu peristiwa di mana Persib kehilangan pelatih dan siapa yang akan menggantikan. Karena sekarang ini kepada proses, bukan kepada apa-apa lagi. Loba, tidak semua tim yang penuh dengan deretan nama dan sebagainya ujug-ujug bisa halus. Mungkin pemain yang 3/4 di bawah dia, tapi dia serius dalam latihan, siapa tuh? Bahkan dialah akan jadi tidak figur tidak sentral menutup nantinya, ya? kemungkinan. Karena apa? Karena pernah saya alami begitu. Apa sih Persib dulu itu? Tapi kenapa aing bisa kill? Bisa, ya. Kenapa bisa? Di tengah pertanyaan orang banyak, di tengah cibiran orang, ternyata kita bisa kok. Dan itu harus ditanamkan di Persib sekarang ya. Oleh karena itu Pak, aduh, aing amun saya mah nyebutnya tong dibilangin. Oh. Sok, ku ente. Ya Anda kan tahu Persib ya, Anda, Agus, apa, Yoyo apa dan. Bagaimana keadaan Persib waktu itu? Sieun ku penonton, sieun ku bobotoh, sieun ku pengurus, geus lah. Jadi aing kudu maju, ya bener gitu. Itu Pak, yang tidak ada sekarang itu. Ya. Begitu bobotoh, apa yang disebut Indra Thohir, kita dianggap tidak ada apa-apa, tapi kita bisa memunculkan energi bahwa kita bisa melakukan hal yang terbaik. Bukan begitu Pak Indra ya? Iya. Iya. Terima kasih bobotoh obrolan kita dengan Pak Indra Thohir. Semoga ini bermanfaat, semoga ini bisa menjadi inspirasi. Kalau saya terima kasih kepada Bobotoh. Oh, oke. Dia sebagai kontrol kepada Persib, masukannya perlu bagus agar yang jelas itu bagaimana pemainnya untuk bermain untuk Bandung. Itu Bobotoh, apresiasi Pak Indra Thohir buat Bobotoh yang selama ini menjadi alat kontrolnya untuk membuat prestasi Persib menjadi berwarna. Terima kasih Bobotoh, salut buat Anda semua yang sudah begitu cinta dan menjaga Persib dengan baik. Terima kasih Bobotoh. Ciao.